Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal keadaan kita saat demi saat berada di bawah rahmatnya, nyamannya, takrimatan wa maghfiratan. Itu sudut yang penting dan terpenting dalam kehidupan. Hidup, bila sebut hidup itu, pastilah kehidupan itu bermakna. Kalau kita sebut kalimat perkataan hidup, tapi hidup yang tidak bermakna, dia ada di hidup, tapi hidupnya itu tidak bermakna yang muafakat dengan hakikat makna. Makna juga, tapi makna yang tidak muafakat. Penting juga ya. Tidak ada makna langsung, tak boleh. Pasti ada makna. Ya. Tinggal lagi, adakah makna itu muafakat atau mukhalafah? Nah, itu sudut pilih. Bila sebut saja kehidupan, ada dalam kehidupan ini keberadaan ada itu, yakni ada pilih, kemampuan untuk pilih. Dibezakan di antara alam nabat, alam haiwan. Alam nabat itu ada kehidupan, tapi tidak ada kemampuan untuk gerak dan tidak ada kemampuan untuk pilih. Kalaulah alam nabat itu boleh pilih, siaplah. Tapi kau lihat kata ini tuan leceh, tak siram langsung. Pergi sebelah sana pula, berkas dia keluar, jenuh. Nak pergi DIY pelagari baru. Ya. Alhamdulillah, alam nabat tidak ada pilih. Cuma yang ada hidup. Alam haiwan ada dua. Ada hidup, ada gerak. Pilih tak ada juga. Kalau ada pilih, berpakat, popok kambing, leceh manusia ini. Lama kita duduk di luar, kita berpakat duduk dalam rumah pula, siap. Tapi tak ada ide ayam kambing. Pada awal kejadian mereka sehinggalah akhir, tidak ada perubahan kepada kemajuan, tidak ada maju jaya cemerlang. Bagaimana keadaan mereka datang di muka bumi, begitulah keadaan mereka. Mereka meninggalkan bumi ini. Kalau kucing itu hidupnya kucing, berjalan kucing, bau kucing, kita pandang pun tetap kucing. Ya. Tak ada kita pandang kucing dan harimau, tak ada. Ya. Sebab kenyataan mereka itu tidak ada pilih. Bila sesuatu yang tidak ada pilih ini kita pandang, dia itu pandangannya penerimaan mutlak. Manusia ini sebab dia ada pilih. Bila ada pilih, bila kita pandang dia, kita tak tahu kok mana dia nak pergi ini. Kacau sikit. Ya, kacau sikit. Sebab kita tengok dia, mungkin dia kata begini, tapi cerita lain di belakang pula. Siap. Nak bingung lah. Ya. Kalau si kecil, tak ada. Kalau kita pandang si kecil, sebelum dia ada kemampuan untuk pilih, sebelum mukallaf itu, kita tengok dia macam kanak-kanak kecil kita pandang. Penerimaan mutlak. Ya, bila penerimaan mutlak ini berlakulah satu tenang. Tenang itulah dikait dengan zikir. Zikir ini ada kaitan dengan sebutan yang disebut terima mutlak. Tidak ada campuran pada sebutan penerimaan. Jadi kita bila sebut zikir yang tak rasa apa yang patut rasa itu, waktu kita sebut itu masih ada lagi campuran yang lain, belum mutlak. Kalau mutlak
sama dengan zikir jahri ke, sirri ke, khafi ke, tetap sebab hakikat insan itu zikir, hakikat insan itu ingat. Kalau tak ingat, dia dah panggil pen putih sebab dia dah tak ingat. Siapa yang tak ingat, saya angkat tangan. Semua ingat belakang. Kalau tak ingat, cepatlah dia panggil pen putih, dia tak ingat. Semua ingat. Bila sebut insan, kata ada kita ini, ada kehidupan, ada dalam keadaan, ada itu, ada hidup. Disertai hidup itu bermakna hidup itu, ada kita itu, yakni ingat. Kalau tak ingat, Allah. Bayangkan kalau kita duduk dengan satu orang, sekejap ingat, sekejap lupa. Siap bungkui. Kok mana ni? Tadi kita dah sebut dah. Jadi lupa pula. Allah. Susah. Ya, ingat. Tapi tinggal lagi ingat pada apa. Itu kembalilah pada pilih. Kembali balik kepada apa yang kita bahas tadi. Kalau alam insan diberi 3, ada hidup, ada gerak, ada pilih. Alam haiwan ada gerak, ada hidup, ada pilih. Kucing tidak boleh kata besok, leceh, tak nak kata miau, nak kata mu, tak ada. Dia tak boleh pilih dah. Ya, bunyi tetap kucing. Ya, begitu. Tapi manusia ada pilih. Maka dengan sebab pilih itulah kita boleh jadi terjebak bermacam-macam. Ya. Maka lantaran itu perlu untuk tapak-tapak begini, tempat-tempat begini, untuk kita datang, untuk beringat kepada ingat dengan ingatan yang tepat, supaya dengan ingatan yang tepat itu menjadi pilihan kita yang tepat. Ya, ingat jadi ingat apa yang kita beringat pada ingat, jadilah ingat. Bukan begitu? Tinggal lagi apa yang kita duk peringat selalu, daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, sekarang 9:30. Apa agak kita peringat? Di antara banyak-banyak ingat. Ya, itu. Apa yang kita peringat? Sehingga ingat yang kita peringat itulah yang jadi ingatan dalam diri kita yang kekal abadi. Ingat yang mana? Ya. Kalau kita sebut ingat, sebut dengan sebutan, diharapkan pada sebutan yang disebut menggunakan huruf kalimat ayat pada sebut itu, diharapkan jadi ingat yang berkekalan dawamul huruf. Ya. Adapun sebutan dengan huruf kalimat ayat yang kita sebut itu ada masa mula, ada masa berhenti. Tapi ingatan di dalam itu tidak berhenti. Sirri di dalam itu. Ya, bawa di situ. Jadi, bila apa yang kita sebut pada zahir itu ada hubung rapat dengan yang batin. Ya, sekira-kira bila disebut yang zahir itu, yang batin tidak terlepas. Banyak kita ini bila kita sebut yang zahir, walaupun zahir itu kalimat Allah, tapi tak mesra. Tidak ada kemesraan. Sebab belum lagi jadi darah daging. Ya, mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'na bilahmihi wa damihi fa innahu yura laha min al-asrari wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin. Itu matan Barahin. Fa'alan aqili an yukthira min dhikriha. Perbanyakkan oleh kamu akan sebut la ilaha illallah, sebut. So we read in the mutun matan Barahin where they discuss about aqidah, about something that one should really affirm in the heart,
at the end of that discussion in that book, the Musannif, the one that wrote the book, Imam Sanusi, he said, فَعَلَى الْعَاقِلِينَ, all those who have sound mind, أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهَا, make mention as much as you can that simple articulation, La ilaha illallah, but not just mention with your tongue outwardly, but couple up with heart present. مستحضرا لما احتوى عليه من عقائد الإيمان. Not just that you have present what in your heart that equal what you say outwardly, but also what you make present. مستحضرا لما احتوى عليه من عقائد الإيمان. What you present in your heart is equal what you say outwardly. Okay? It's just like if you see a cat outside there. When you see the cat, you will not say a kitchen, you won't say the chicken. Isn't it? Because you see that thing, you're going to express yourself equal what you see. Yes? So, similarly, when you say La ilaha illallah, what is it? The hudr, istihdar. Is it equal with that kalimat or something else? Most of us, outwardly we say the kalimat, but inwardly we are far away from the reality of what we say. As a result, we can't anchor ourselves. We can't lost track time and space. The whole point that we make mention, the two zones in life, one circle in your life is your circle between you and your Lord. The second circle is between you and created being. These two circles. So the purpose that we get together when we mention the dhikr, so that when we start to connect to the source, the ability to express itself to the point you lost track time and space. Yes, it's just like you go to sleep. When you go to sleep, you lost track time and space. Yes, every night you go to sleep. Forget time, forget space, place, and you forget yourself too. You're unconscious, but you experience a sense of reha, a sense of relaxation. Yes? With that relaxation, when you are out of the way, the operator is not there. Now the body can do its job, healing. Yes? So similarly, when you make the dhikr ibadah, it's a time that you are out of the way. You forget time, forget space, but you are fully conscious. That conscious, so conscious to the point other than what you are conscious of is out of the way. That level. Yeah, but then because we still, while making the dhikr, we're still there. Because of that, it's like the tug of war is pulling one side, the other side. So you can't really experience deep sense of connectedness. Because of that, you can do your worship, but you can't experience what you should experience while doing the worship. It's just like when you go to sleep, you experience such a sweet experience. So because of that, you want to go to sleep. And when you wake up in the morning, you feel fresh. But what do you do then? Not doing anything. You're gone. Yes? So worship almost like when you look at someone do the dhikr, almost like they're not doing anything. What do you do? Just sit down there and say something. But in that, if you really anchor yourself with what you do, by the nature of that,
Every morning we heard the Bilal say, As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. So naum is khair, but salah khairum minan naum. Sleep is good, but come to the heart present hudur, more khair. Why? Because in that prayer element, if you really hudur, you lost track time and space, like sleep. It is khair because you are not there. But prayer, you lost track time and space, but you're fully conscious with Him. So because of that, your body experience relaxation. Your body experience complete rest. So a sign of makbul in your prayer, when you come out from your circle of prayer, you feel strength. You feel fully charged. That's a good sign. If you come out, you feel like drowsy. Or you come out, you feel, oh my God, thanks God, it's finished now. That's something's not right there. Itu sudut-sudut beribadah bila kita masuk wilayah ibadah. Ini wilayah yang paling mudah terasa bagi ahlinya. Bagi ahlinya. Tapi bagi ahli yang ahli tapi belum lagi mengecapi. Ada juga ahli dah, tapi belum lagi, masih ada lagi saki baki dia, sikit-sikit lah. Sekadar yang kita dapat, syukur sekadar itu. Jangan pula kita berpikir, oh Tuhan sih ini bagaimana saya ini memang ada dalam majlis zikir, tapi tak dapat nak rasa zikir. Maka kita tanya dia, apa yang kau dapat rasa? Tak rasa apa langsung? Pula. Tak rasa apa langsung? Tak rasa apa langsung itu rasa. Rasa tak rasa. Rasa. Yang hang boleh kata tak rasa, mana hang tahu lah tak rasa. Syukur itu juga. Yang boleh tak rasa apa langsung dia boleh kata itu. Bolehkah terkeluar daripada qabdah afaan dia? Hang nak pandang pada qabdah perbuatan dia ke nak pandang yang tak asal? Mana pandangan? Kita akan merasa di mana pilih pandang. Kembali balik pada pilih tadi. Manusia itu pilih. Sebab itu dalam tafakkur berfikir ini disebut ma'rifataini. Ya'lam anna tafakkura ihdaru ma'rifataini fil qalbi. Ketahui olehmu yang dikatakan hakikat tafakkur itu, makna berfikir itu, ihdaru ma'rifataini. Hal keadaan kamu itu mendepani dua perkara setiap saat. Kita sentiasa didepani oleh dua perkara. Kehadiran kita itu ada dua. Ma'rifataini. Liyastasmira minhuma ma'rifatan sadisatan. Dengan dua pengetahuan itu, jadilah pengetahuan yang ketiga, itulah pilih. Kalau satu nak pilih apa? Pergi kedai itu dia jual kain putih saja, pergi pilih. Nak pilih apa? Yang kata manusia itu pilih. Kalau pilih mesti lebih daripada satu. Itu cabaran lah. Bila ada cabaran itu, di situlah dia ada rangsangan, dia ada satu gerak rasa, geseran-geseran kehidupan itu, baik, buruk, puji, keji, manis, pahit, yang kita depani setiap detik saat ini.
Jadi orang yang sudah naik pada tahap yang Allah celek, pejam celeknya itu memandang. Pandangan itu pandangan tepat, sebab nur ilahi sudah naik. Bila naik sudah ada yaqazah daripada ghaflah. Mana tadi kita banyak ghaflah, zikir ma'a ghaflah, zikir dah. Tapi yang kita naknya zikir ma'a yaqazah. Sedikit demi sedikit ditingkatkan daripada zikir berserta dengan ghaflah kepada zikir beserta dengan yaqazah. Dukhulun fi hadrati rabbi wa tanabbuhu lima yurdihi. Masuk kamu kepada hadrat Tuhanmu, yakni masuk pada hadrat Tuhan itu menyaksi perbuatannya, ya, menyaksi asma'nya, sifatnya, zatnya. Adapun zat itu tempat ingat. Zat bukan tempat fikir. Ammal fikru fi dzatillahi ta'ala fala sabila ilaihi illa bimujarradi dzikri. Ya, adapun fikir pada zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jalan padanya illa bimujarradi dzikri, semata-mata ingat. Setiap kata yang ada, segala yang ada ini, ada yang ada itu tidak terlepas pada ada itu empat. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Apa juga yang kita saksi, tak keluar daripada zat, sifat, asma, af'al. Maka bila kita saksi, yang kita nampak itu sifat, fungsi pada tiap-tiap satu itu af'al, himpunan daripada sifat dan fungsi. Kita kenal benda itu bagi nama asma, di mana terdiri semuanya itu zat tempat ingat. Jadi orang yang sudah ada tafakur yang jernih, ingatan pada zat itu dah sukar nak terlupa dah. Kita masih bingung lagi, dia tak nampak, masih belum pada jama'iyah, masih fardiyah. Pemikiran yang ada pada farak, dia tengok itu terlepas sana pula, tengok sini terlepas pula, dia tak nampak. Macam sebelum buat baju itu kain, bila kain dah jadi baju, dia lupa dah kain. Dan waktu kain, sebelum kain itu benang, sebelum benang kapas, sebelum kapas biji kapas, biji kapas pokok kapas. Tapi bila tengok kain, nampak yang banyak semua itu, lupa. Itu satu dalam banyak, banyak dalam satu. Itu syuhudul kathrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kathrah. Satu dalam banyak, banyak dalam satu. Macam nombor itu juga, nombor di dinding jam itu. Asal nombor satu itu satu, betul lah satu. Nombor dua dia buat ramziah, lambang. Asalnya satu-satu. Tiga, rakam tiga, asalnya satu-satu-satu. Empat, asalnya empat kali satu, satu juga. Tapi kalau nak tulis satu-satu tu banyak, penuh, jadi bingung pula. Tapi bila kita tengok nombor itu, kalau 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, banyak tak satu tu? Walaupun banyak, satu dah satu juga. Begitu tauhid. Kitab tauhid ini kitab perbahasan nak jadi satu, yang mana pikiran kita sampai pada satu. Jadilah, tahu nak jadi, tahu nak tahu.